waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Periska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai menceritakan isi fabel dengan kompetensi dasar 4.1, yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Mari langsung saja ke pembahasan materinya. Semangat terus belajarnya ya. Sebelum menceritakan kembali isi fabel, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, membaca berulang-ulang fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam cerita. Kemudian, yang ketiga, menentukan rangkaian peristiwa fabel dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok cerita. Dan yang terakhir, menulis atau melisankan kembali cerita yang diceritakan menggunakan bahasa sendiri dengan tidak menggunakan bentuk dialog atau menarasikan kembali cerita fabel. Sekarang kita akan mempraktikkan langkah-langkah tersebut ke dalam cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Silakan kalian buka buku paket yang warna biru halaman 205 sampai dengan 206, kemudian kalian baca teks fabel yang berjudul Semua Istimewa. Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba. Jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf. Kakimu kan pendek. Hahaha. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Oh,
Hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik. Lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bisa bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku burung. Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut. Ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, itulah cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Seru sekali ya. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari cerita tersebut. Sekarang, kita akan mencoba menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa dengan memerhatikan langkah-langkah yang telah kita bahas di awal tadi. Setelah kita membaca teks fabel, kemudian kita menentukan tokoh dan watak tokohnya. Yang pertama, nama tokohnya Ulu. Ia memiliki watak sombong. Hal itu dibuktikan pada paragraf kelima ketika Ulu berbicara pada semut yang sedang berteduh di balik bunga matahari
Dengan congkaknya ia berkata, Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu Ulu menjulurkan kakinya. dan tendang ke belakang seperti ini. Bukti kesombongan Ulu yang kedua ada pada paragraf ke-8 ketika Ulu berbicara pada ikan yang ada dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup dalam dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu tidak dapat merasakan kebahagiaan ini. Bukti kesombongan Ulu yang ketiga ada pada paragraf ke-11 saat Ulu tiba di bawah pohon. Ulu melihat burung sedang bertengger di dahan pohon sedang membersihkan bulunya. Kemudian Ulu berbicara kepada burung. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Itulah bukti pada teks bahwa tokoh Ulu memiliki watak sombong. Tokoh yang kedua dalam teks fabel yang berjudul Semua Istimewa yaitu ikan. Ikan memiliki watak ramah dan rendah hati. Bukti bahwa ikan memiliki watak ramah dan rendah hati ada pada paragraf ke-7, kalimat kedua. Saat Ulu berbicara pada ikan, kemudian ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara pada Ulu. Katanya, Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? tokoh selanjutnya, semut. Watak tokohnya baik dan ramah. Bukti bahwa semut baik dan ramah ada pada paragraf keempat, kalimat kedua, saat semut sedang berusaha menghindari tetesan air hujan dengan berteduh di balik bunga matahari. Ulu berkata bahwa jangan bersembunyi dan semut membalas ucapan Ulu. Kata semut, Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh. sahut semut. Tokoh berikutnya yaitu burung. Ia memiliki watak bijaksana. Bukti pada teks bahwa burung memiliki watak bijaksana ada pada paragraf ke-16. Saat Ulu menanyakan sesuatu yang sama dengan semut dan ikan pada burung. Kata burung, Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Itulah nama serta watak tokoh pada fabel yang berjudul Semua Istimewa. Selanjutnya, apa latar fabel di atas? Latar tempatnya di pinggir kolam. Latar waktunya suatu hari, saat langit sangat gelap dan mulai hujan. Suasananya mengharukan. Hal itu ditandai pada paragraf terakhir teks fabel tersebut. Saat Ulu meminta maaf dan menyadari bahwa tindakannya salah pada teman-temannya. Juga teman-temannya memaafkan dan tetap menyukai Ulu. Pesan implisit yang terkandung dalam fabel Semua Istimewa adalah setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Maka dari itu,
Jangan pernah menghina sesama ciptaan Tuhan. Bersikap baiklah dan saling menghargai agar hidup selalu indah. Itulah langkah yang kedua dalam kegiatan menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat dengan mencatat nama, watak tokoh, latar, dan amanat pada cerita fabel. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rangkaian peristiwa dalam teks fabel semua istimewa. Rangkaian peristiwa dari paragraf 1 yaitu awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Rangkaian peristiwa dari paragraf 2 yaitu tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Rangkaian peristiwa dari paragraf 3 yaitu lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam itu. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan. Rangkaian peristiwa dari paragraf 4 yaitu selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung yang sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Rangkaian peristiwa selanjutnya yaitu kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Dan rangkaian peristiwa dari paragraf terakhir yaitu akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan. Serta Ulu mulai menghargai teman-temannya. Dan mereka pun menyukainya kembali. Itulah rangkaian peristiwa dari fabel yang berjudul Semua Istimewa. Setelah kita menentukan rangkaian peristiwa, langkah selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi fabel dengan menggunakan bahasa sendiri. Kita dapat menulis dan menceritakan kembali isi fabel dengan singkat dan jelas tanpa menggunakan bentuk dialog. Seperti ini contohnya. Semua istimewa. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu, seekor katak hijau pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tiba-tiba, Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Menurut Ulu, berenang itu sangat mudah, tinggal menjulurkan kaki saja. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia memiliki kaki yang pendek. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata, betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan karena ikan tinggal bersama air sehingga tidak dapat menikmati hujan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Ulu mengatakan bahwa burung tidak dapat menikmati hujan karena takut bulunya basah. Kemudian, burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa berenang. Burung mengatakan bahwa Sang Pencipta membuat hewan dengan keunikan yang berbeda-beda. Burung menasihati Ulu agar tidak menghina hewan yang lain. Akhirnya,
Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan. Serta Ulu mulai menghargai teman-temannya. Dan mereka pun menyukainya kembali. Itulah isi fabel yang telah kita ceritakan kembali yang berjudul Semua Istimewa dengan menggunakan bahasa sendiri. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.